Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi. 일단 2023년 거고 awalnya kontraknya itu sampai Desember 2023. 2024년은 일단 우리가 월드컵 최종 예선 2차전까지 있기 때문에 Jadi karena yang free tandingan untuk World Cup keduanya sampai Juni 2024 maka diperpanjang. 그래서 일단 우리 에릭 그것은 그 정도 일단 서로가 좀 열심히 최선을 다하자 일단 얘기했던. Maka udah sepakat dengan Pak Erik ya sampai di situ coba kita semaksimal mungkin dulu begitu. Apakah kita masih berpikir bahwa ketika sebuah tim dilatih oleh pelatih lokal, kemudian kita sudah menilai bahwa tim itu akan gagal sebelum pelatih itu bekerja? Atau kita masih berpikir bahwa ketika sebuah tim terakhirnya pemain lokal, kita sudah berpikir bahwa tim ini akan kesulitan menang? Karena itu saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak, tetapi kalau lebih panjang lagi ya tentu saya berharap ada target-target yang kita sepakati. Saya diskusi dengan Coach Sintayong, ya saya ada kedekatan dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia. Ogah kembali ke setelan pabrik, legenda timnas desak perpanjangan kontrak Sintayong. Seruan-seruan terkait dengan local pride ini seyogyanya diikuti dengan kesadaran penuh dari para pelaku sepak bola untuk semakin memperbaiki diri. Karena pada akhirnya barometer yang digunakan untuk menilai sesuatu adalah kualitas yang berujung dengan prestasi. Progres positif yang ditunjukkan oleh Sintayong selama 4 tahun terakhir dalam menangani timnas Indonesia telah menciptakan sebuah keajaiban bagi sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas, legenda hidup timnas Indonesia, memberikan pandangannya tentang pelatih asal Korea Selatan tersebut dan menyatakan bahwa Sintayong layak untuk memperpanjang kontraknya. Menurut Bambang Pamungkas, timnas Indonesia telah membuat keputusan yang tepat dengan menunjuk Sintayong sebagai pelatih. Bambang melihat peningkatan besar dalam fisik dan gaya bermain pasukan merah putih dan dia meyakini bahwa keberadaan Sintayong harus dipertahankan. Melalui unggahan di akun TikTok Kuroko 111222, Bambang Pamungkas mengungkapkan pendapatnya. Coach Sintayong harus dipertahankan. Progres yang kami lihat sangat positif dan timnas Indonesia sudah bergerak dalam arah yang benar. Tidak hanya itu, Bambang juga mengaitkan keberhasilan Sintayong dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla. Dia mengingatkan kita akan kegagalan menghargai kepergian Luis Milla. Namun, Bambang optimis bahwa keputusan untuk mempertahankan Sintayong adalah keputusan yang tepat. Kita belajar dari kasus Luis Milla, kita akan sadar saat kepergiannya. Percayalah bahwa kita sudah menuju langkah yang benar, maka pertahankanlah Coach Sin. Demikian beber pemain yang mengemas 38 gol dari 87 penampilannya bersama timnas Indonesia tersebut. Hal ini memang benar adanya. Sebelum Sintayong datang, timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang baik di bawah arahan Luis Milla, pelatih asal Spanyol. Meskipun Luis Milla belum berhasil membawa timnas Indonesia meraih gelar selama 2 tahun masa jabatannya, namun di bawah Milla, sepak bola Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cerah dengan mengandalkan pemain muda dan semangat permainan yang pantang menyerah. Namun sayangnya, hubungan Luis Milla dengan timnas Indonesia berakhir di tengah jalan karena konflik dengan PSSI. Federasi Sepak Bola menganggap bahwa Milla telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia dan dia pun harus dipecat. Namun, kita sebagai penggemar sepak bola tidak boleh lupa akan pengaruh positif yang telah diberikan oleh Milla dan tekadnya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Dan kini,
Sinteyong telah mewarisi tongkat estafet dari Luis Milla. Dia telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, Sinteyong telah melatih pemain Indonesia dengan tekun dan memperbaiki kualitas permainan mereka. Perspektif bagi sepak bola Indonesia semakin cerah. Setelah kepergian Luis Milla, performa timnas Indonesia ternyata masih belum pulih sepenuhnya. Menurut data yang ditemukan di laman Asian Football pada Piala AFF edisi 2018, timnas Indonesia berada di bawah kendali pelatih sementara Bima Sakti dan hasilnya sangat mengecewakan. Mereka hanya berhasil menempati peringkat keempat dari 5 tim yang berkompetisi di grup B. Dalam klasemen akhir, Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin hasil dari 1 kemenangan melawan Timur Leste dan 1 hasil imbang melawan Filipina. Sedangkan saat berhadapan dengan Thailand dan Singapura, Zulfiandi dan rekan-rekannya harus menelan kekalahan. Ini merupakan salah satu periode terburuk bagi timnas Indonesia dalam sejarah Piala AFF. Melihat hal tersebut, muncul usulan dari BP Bambang Pamungkas agar kontrak pelatih Sinteyong diperpanjang. Usulan ini terlihat masuk akal karena mereka khawatir jika Sinteyong berhenti menjadi pelatih, timnas Indonesia akan kembali ke performa yang buruk seperti sebelumnya. Dalam konteks ini, informasi yang lebih jelas dan rinci tentang usulan perpanjangan kontrak untuk Sinteyong bisa memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pembaca. Templex, laman olahraga ternama di Indonesia, melaporkan bahwa manajemen timnas Indonesia sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja Sinteyong dan hasilnya sangat memuaskan. Hasil yang baik ini menjadi dasar kuat bagi BP dan beberapa pihak lainnya untuk mengusulkan perpanjangan kontrak. Dengan perpanjangan kontrak, diharapkan timnas Indonesia akan terus mengalami perkembangan dan meningkatkan prestasinya. Dengan dukungan penuh dari manajemen, pemain, dan supporter, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik di kompetisi mendatang, termasuk Piala AFF. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan dengan serius usulan ini agar timnas Indonesia tidak kembali ke masa-masa sulit dan setelan pabrik yang memalukan. Berkaca dari hal tersebut, sepertinya usulan BP untuk perpanjangan kontrak Coach Sinteyong sangat masuk akal ya. Takutnya nanti ketika STY sudah tak menjadi pelatih lagi, timnas Indonesia bakal kembali ke setelan pabrik. Demikianlah pendapat dari Bambang Pamungkas tentang pelatih Sinteyong dan keputusan untuk mempertahankannya. Melihat progres positif yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong, kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka. Coach Sinteyong diundang pada salah satu podcast yang dipandu oleh Kaisang Pangarep serta Kiki Saputri dan Egy. Video ini diunggah pada channel YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat pada 21 Oktober 2023 lalu. Saat ditanya oleh host bagaimana perasaannya setelah tinggal di Indonesia dan melatih timnas Indonesia, Coach Sinteyong melalui Bang Kim sebagai translator mengungkapkan bahwa ia senang. Sangat senang dan sangat happy. Demikian ujar Bang Kim selaku translator Sinteyong pada kesempatan tersebut. Coach Sinteyong juga mencontohkan ketika dirinya memarahi para pemain yang tidak serius atau melakukan kesalahan pada saat latihan. Ia mengatakan bahwa ketika latihan, matanya akan melotot dan suaranya akan meninggi. Meski demikian, Sinteyong mengungkapkan bahwa ia hanya bersikap tegas sekitar 20%. Jangan takut bikin kesalahan, tegas dan marahnya hanya 20%, 80%-nya memuji dan appreciate. Demikian ujar Sinteyong. Sinteyong juga menjelaskan menjadi seorang pemain bola yang bagus itu seperti apa dari kacamata sang coach. Yang paling utama, tidak boleh bohong dalam kondisi apapun. Kalau ada kesalahan, ya mengakui saja ada kesalahan. Jangan bikin beralasan macam-macam. Jelas Sinteyong.